Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Fitriana Putri Ramadhani dengan NIM 153200002. Informasi adalah kebutuhan bagi manusia. Perkembangan yang saat ini kita alami pun semua akibat informasi yang kita terima dari berbagai sumber. Beberapa dari informasi tersebut membutuhkan media dalam penyampaiannya. Oleh karena itu, manusia saat ini banyak sekali membuat inovasi-inovasi baru untuk mempermudah manusia dalam mendapatkan informasi. Zaman sekarang ini yang sedang tren yaitu informasi disiarkan melalui media sosial. Dalam media sosial, kita bisa menyebarkan informasi, baik informasi yang bersifat menghibur, mengedukasi, mempersuasi, bahkan memotivasi, atau yang lainnya. Informasi yang dapat kita sebarkan melalui media sosial itu sangat luas dan tidak terbatas. Manusia sebagai penerima pesan juga tidak bisa dibatasi dengan mudah karena media sosial mudah sekali diakses melalui alat-alat teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pribadi. Sehingga para komunikator yang membagikan informasi melalui media sosial juga akan mengalami kesulitan untuk mengetahui siapa saja sih yang sudah menerima informasi darinya. Tetapi, selain efek positif media sosial sebagai alat yang mempermudah proses komunikasi, kita juga harus tetap berhati-hati karena keberagaman jenis dan macam dari media sosial itu bukan tidak mungkin bisa menyebabkan adanya konflik. Mengapa begitu? Jadi coba biar saya jelaskan. Media sosial itu banyak contohnya. Media sosial yang saat ini sedang marak digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter, ada TikTok, dan masih banyak lagi yang lainnya. Masing-masing media sosial tersebut tentunya memiliki fitur-fitur yang berbeda, walaupun secara esensial mereka itu memiliki fungsi dan cara kerja yang sama. Sebagai contoh ini, Instagram adalah media sosial yang secara prioritas digunakan untuk mengunggah gambar, begitu juga dengan media sosial Facebook. Sedangkan YouTube pada umumnya digunakan untuk memposting video. Begitu pula dengan media sosial yang lainnya, pasti mereka memiliki ciri khas fiturnya masing-masing. Berbagai macam media sosial yang digunakan sebagai alat komunikasi menyebabkan munculnya banyak sekali saluran-saluran baru bagi masyarakat untuk dapat berinteraksi antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam topik pembahasan kali ini, kita akan melihat dari sisi negatifnya, di mana media sosial itu sangat mudah digunakan oleh oknum-oknum untuk menyebarkan informasi hoaks. Konten-konten yang dibuat oleh para pengguna semacam ini biasanya berisi hal-hal yang menggiring opini masyarakat kepada hal-hal buruk terhadap suatu kejadian atau pihak tertentu. Keberagaman media sosial ini juga tidak jarang akhirnya menjadi suatu alat untuk memperkeruh keadaan. Sebagai contoh konkretnya, seorang komunikator resmi, entah itu pemerintah atau lembaga resmi negara, menyampaikan informasinya melalui channel YouTube pribadi mereka. Kemudian seorang oknum pengguna media sosial Facebook akhirnya merepost atau memposting ulang informasi yang disampaikan di YouTube tersebut dengan cara yang salah, yaitu informasi bisa saja dikurang-kurangi atau ditambah-tambahkan. Hal ini dapat menyebabkan adanya perbedaan porsi informasi apabila masyarakat hanya menggunakan salah satu dari kedua media sosial tersebut, di mana pengguna YouTube kemungkinan besar akan menerima informasi yang benar karena tidak melihat info yang sudah dirubah oleh oknum di media sosial Facebook. Hal ini akhirnya dapat memunculkan prasangka-prasangka terhadap isu yang diberitakan atau diinformasikan. Kemungkinan terburuknya juga, seseorang atau sekelompok orang bisa saja sampai membenci suatu pihak karena menerima informasi yang salah tentang pihak tersebut. Jadi, sebagai masyarakat yang berpendidikan dan memiliki integritas diri yang tinggi, sebaiknya kita itu harus mampu membedakan mana informasi yang resmi serta valid dan mana yang tidak. Kita juga harus mendukung para komunikator resmi seperti pemerintah atau lembaga resmi lainnya dengan tidak menjadi oknum-oknum yang nakal yang merusak alur informasi dan berniat menimbulkan konflik di antara para masyarakat. Jadi, gunakanlah media sosial dengan bijak. Jika kalian ingin mencari informasi-informasi, maka carilah kepada akun-akun atau media sosial yang perizinannya itu valid dan informasinya sudah dipastikan benar. Jangan menerima informasi-informasi yang belum jelas dari mana sumbernya, apalagi sampai kita membagikan kepada orang lain sehingga menimbulkan hoaks dan bisa saja menimbulkan
konflik di antara masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.